bakso gurih itu dibayar dengan nyawa karyawannya sendiri. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Warung kecil itu dulunya hanya berupa gerobak reot dengan atap seng seadanya. Pemiliknya, seorang pria paruh baya bernama Pak Darto, dikenal sabar berjualan keliling dengan roda baksonya. Setiap hari ia mendorong gerobak dari kampung ke kampung, menunggu pembeli yang semakin jarang. Banyak orang kasihan padanya, tapi tak sedikit juga yang mencibir. Zaman sekarang mana ada orang beli bakso keliling kalau ada warung modern. Begitu kata sebagian orang. Namun, keadaan berubah drastis ketika Pak Darto tiba-tiba membuka sebuah warung permanen di pinggir jalan raya utama, letaknya strategis, dekat terminal dan pasar. Warung itu berdinding bata diplester rapi, dengan papan besar bertuliskan Warung Bakso Makmur. Sejak hari pertama buka, pembeli langsung berdesakan. Orang-orang heran, bagaimana bisa warung baru yang tanpa promosi mendadak seramai itu. Yang lebih aneh, harga baksonya jelas lebih mahal dibanding warung-warung lain. Satu mangkuk bisa 2 kali lipat, tapi pembeli tak peduli. Aroma kuahnya begitu kuat, harum menyengat, bahkan dari jarak puluhan meter. Banyak yang mengaku awalnya tidak ingin mampir, tapi begitu mencium aromanya, kaki mereka seakan melangkah sendiri masuk ke warung. Warung itu berkembang cepat. Hanya dalam hitungan minggu, Pak Darto mampu mempekerjakan beberapa karyawan. Ada yang membantu di dapur, ada yang melayani pelanggan, ada pula yang khusus mencuci piring. Semua tampak sibuk melayani antrean panjang yang tak pernah putus, siang maupun malam. Tetapi keganjilan perlahan mulai terasa. Tetangga yang tinggal persis di belakang warung mengeluh setiap malam mencium bau anyir menyengat, mirip darah segar. Bau itu hanya muncul ketika warung sudah tutup, kira-kira lewat tengah malam. Mereka menduga Pak Darto sedang membersihkan daging dalam jumlah besar. Namun, anehnya, tidak ada suara mesin giling, tidak ada suara hiruk-pikuk. Hanya aroma amis yang menusuk hingga membuat mual. Suatu malam, Bu Surti, tetangga yang rumahnya berdempetan dengan dapur warung, terbangun karena mencium bau busuk bercampur anyir yang luar biasa kuat. Ia mencoba mengintip lewat celah jendela dari arah dapur. Ia melihat cahaya redup lampu minyak dan bayangan Pak Darto sedang mengangkat sesuatu yang besar ke dalam kuali hitam besar. Punggungnya tampak membungkuk. Gerakannya lambat seakan mengangkat beban berat. Lalu terdengar bunyi cipratan keras seperti daging dilempar ke dalam cairan mendidih. Bu Surti terbelalak. Ia sempat mendengar bunyi aneh mirip erangan tertahan. Samar-samar, sebelum akhirnya hilang ditelan gemuruh air mendidih. Tubuhnya merinding, bulu kuduknya berdiri. Ia buru-buru menutup jendela, berdoa dalam hati agar tidak melihat lebih jauh. Keesokan paginya, warung buka seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Aroma kuah bakso justru semakin menggoda, dan antrean semakin panjang. Warga yang makan di sana memuji-muji betapa kenyalnya bakso, betapa gurihnya kuah yang tidak bisa ditiru warung lain. Namun, beberapa karyawan yang baru bekerja mulai mengeluh. Mereka mengatakan sering mendengar suara ketukan dari kuali besar saat tengah malam, meski warung sudah tutup. Ada pula yang mengaku melihat noda merah yang sulit hilang, meski sudah disiram berkali-kali. Satu karyawan bahkan nekat bertanya kepada Pak Darto tentang rahasia resepnya. Malam itu juga, karyawan tersebut tidak pernah terlihat lagi. Pak Darto hanya berkata singkat kepada karyawan lain, dia sudah pulang kampung, tak usah dicari. Tapi keluarganya di kampung tidak pernah mendengar kabar apapun. Lambat laun, gosip beredar, warung bakso itu memang ramai, tapi katanya ada syarat yang harus dipenuhi. Ada bisikan bahwa daging yang dipakai bukan sepenuhnya dari sapi. Sebagian orang percaya, sebagian lagi menertawakan. Ah, mana mungkin, kalau benar begitu, sudah lama ketahuan polisi, kata beberapa pelanggan yang tetap setia. Namun, malam demi malam, bau anyir terus menghantui tetangga warung. Dan tiap kali ada karyawan baru, warga selalu merasa was-was, karena mereka tahu satu hal pasti, cepat atau lambat, karyawan itu akan menghilang. Namanya Slamet, seorang pemuda sederhana dari desa sebelah. Ia direkrut oleh Pak Darto sebagai karyawan. Pertama sejak warung bakso mulai ramai, Slamet dikenal rajin, tidak banyak bicara, dan menerima pekerjaan apa saja. Setiap hari ia membantu mengupas bawang,
mencuci piring, menyiapkan meja, bahkan ikut mengaduk kuah bakso di dapur. Pada awalnya, Slamet merasa senang bisa bekerja di warung yang selalu ramai. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk membantu keluarganya. Ia juga bangga karena banyak orang memuji kelezatan bakso yang ia bantu sajikan. Namun, semakin lama, Slamet mulai merasa ada yang aneh. Ia perhatikan, setiap malam setelah warung tutup, Pak Darto selalu menyuruh semua karyawan pulang lebih awal. Kecuali dirinya, Slamet diminta tetap tinggal untuk membersihkan dapur. Ia pertama kali mendengar suara-suara aneh dari kuali besar yang selalu ditutup rapat. Suara itu bukan suara kuah mendidih biasa, melainkan seperti ketukan pelan dari dalam. Kadang disertai rintihan samar. Slamet sempat bertanya, "Pak, kenapa kuahnya masih mendidih padahal apinya sudah dimatikan?" Pak Darto menatapnya dingin. Senyumnya tipis, tapi matanya kosong. "Itu tandanya kuahnya hidup. Jangan pernah buka tutup kuali tanpa izin saya." Sejak saat itu, Slamet sering dihantui mimpi buruk. Ia bermimpi melihat orang-orang yang ia kenal masuk ke dalam kuali besar itu satu persatu. Tubuh mereka mendidih, wajah mereka menjerit, tapi suara tak keluar. Saat bangun, tubuhnya selalu basah kuyup oleh keringat, dan entah mengapa tangannya berbau amis meski sudah dicuci berkali-kali. Beberapa minggu kemudian, Slamet benar-benar menghilang. Suatu pagi, warung buka seperti biasa, tapi Slamet tak pernah datang. Karyawan lain mengira ia pulang kampung. Pak Darto dengan santai berkata, "Slamet sudah tidak kerja di sini. Katanya dapat pekerjaan lain." Namun, keluarga Slamet justru kebingungan karena anak mereka tidak pernah pulang. Ibunya mencari ke warung, tapi hanya ditanggapi singkat oleh Pak Darto. "Saya tidak tahu, Bu. Mungkin Slamet kabur karena tak betah." Pencarian keluarga Slamet semakin getir ketika malam itu, tetangga warung menemukan sesuatu di belakang dapur. Sebuah karung plastik tergeletak di dekat tong sampah besar. Isinya pakaian kotor milik Slamet, masih lengkap dengan seragam warung. Yang membuat bulu kuduk berdiri, pakaian itu berlumuran darah kering, menyebarkan bau anyir menyengat yang membuat siapapun yang mendekat ingin muntah. Keluarga Slamet panik, melapor pada ketua RT. Tapi saat warga datang bersama-sama memeriksa, karung itu sudah lenyap. Tak ada jejak, seolah-olah pakaian berdarah itu hanyalah ilusi. Pak Darto dengan tenang mengatakan, mungkin hanya pakaian kotor yang salah lihat. Jangan menuduh macam-macam." Tetapi sejak malam itu, banyak warga mengaku melihat sosok Slamet berkeliaran di sekitar warung. Tubuhnya pucat, matanya kosong, wajahnya dipenuhi luka melepuh seperti daging yang direbus terlalu lama. Ia sering terlihat berdiri diam di dekat pintu belakang warung, menatap tajam ke arah kuali besar. Beberapa orang yang lewat malam-malam bahkan mendengar suara lirih memanggil, "Mak, telung." Suara itu terdengar jelas, membuat bulu kuduk siapapun meremang. Yang lebih menyeramkan, beberapa pelanggan mengaku mendapati potongan kecil mirip kuku manusia di dalam bakso mereka. Ada juga yang menemukan serabut halus mirip rambut tersangkut di gigi setelah makan. Ketika mereka hendak mengadu, entah mengapa lidah mereka keluh, dan keesokan harinya mereka justru kembali lagi ke warung itu. Seakan-akan rasa baksonya membuat mereka lupa segalanya. Sejak Slamet menghilang, warung itu malah semakin ramai. Kuahnya terasa lebih gurih, baksonya lebih kenyal, dan pelanggan makin kecanduan. Warga yang tahu kebenaran hanya bisa saling berbisik ketakutan, karena siapapun yang berani mengungkit hilangnya Slamet akan selalu mendapat teror di rumahnya. Suara langkah kaki di dapur, pintu diketuk tengah malam, dan bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Hilangnya Slamet hanyalah permulaan. Itu adalah tumbal pertama. Dan sejak hari itu, warung bakso Pak Darto tak pernah lagi kehabisan daging segar untuk kuali pesugihannya. Kuali besar itu menjadi pusat dapur warung. Warnanya hitam pekat, berbeda dari kuali biasa yang berkilau karena bekas kuah atau minyak. Kuali itu seperti terbuat dari logam tua yang sudah berumur ratusan tahun. Permukaannya penuh guratan aneh, menyerupai ukiran tak dikenal. Tak ada seorang pun karyawan yang berani menyentuhnya. Sebab sejak hari pertama bekerja, Pak Darto sudah memperingatkan, "Jangan pernah buka tutup kuali ini. Jangan dekat-dekat kalau aku sedang mengaduk kuahnya. Kalau melanggar, kau tak akan keluar dari warung ini dengan selamat." Semua karyawan menurut. Mereka hanya fokus pada pekerjaan masing-masing. Tapi tidak dengan Joko.
Karyawan baru yang masih muda dan keras kepala. Rasa penasarannya membara setiap kali ia melirik ke arah kuali itu. Baginya, ada yang ganjil. Meski warung tidak pernah terlihat membeli daging dalam jumlah besar, bakso yang disajikan selalu melimpah. Dari mana semua daging itu berasal? Suatu malam, ketika warung sudah tutup dan karyawan lain pulang, Joko berpura-pura tertinggal di dapur dengan alasan merapikan gelas. Ia bersembunyi di balik rak piring, menunggu hingga Pak Darto keluar sebentar untuk menyalakan dupa di halaman belakang. Kesempatan itu ia gunakan untuk mendekat ke kuali terlarang. Dengan tangan bergetar, ia mengangkat sedikit tutup kuali besi. Itu seketika aroma amis yang luar biasa menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Ia buka lebih lebar, lalu menunduk mengintip ke dalam. Matanya langsung melebar. Di dalam kuah pekat berwarna merah kehitaman, ia melihat gumpalan daging besar yang masih berurat, bergerak pelan seolah masih hidup. Daging itu bukan potongan sapi, melainkan bagian tubuh manusia. Ada jari tangan terendam separuh. Ada kulit kepala dengan rambut hitam yang melayang di permukaan. Joko hampir berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Seketika kuah itu bergolak sendiri. Meski api di bawah kuali sudah padam, dari dalam muncul gelembung besar yang pecah dengan bunyi aneh, seperti suara erangan tertahan. Joko menjatuhkan sendok yang ia pegang, menutup kembali kuali dengan panik, lalu lari terberit-berit keluar dapur. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Begitu memejamkan mata, bayangan wajah pucat Slamet, karyawan pertama yang menghilang, muncul dalam mimpinya. Tubuh Slamet tampak gosong, kulitnya mengelupas, matanya melotot penuh penderitaan. Dengan suara serak, ia berbisik di telinga Joko, "Giliranmu sebentar lagi." Joko terbangun sambil menjerit. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Tapi mimpi itu tidak berhenti di malam pertama. Malam berikutnya, Slamet kembali datang. Kali ini sambil menunjukkan luka-lukanya, dagingnya yang tercabik, dan tangan tanpa jari. Di belakang Slamet, tampak puluhan sosok lain, samar-samar, dengan tubuh hancur dan wajah melepuh. Mereka semua melangkah ke arahnya. Minorit Koki mengulurkan tangan, seolah ingin menarik Joko masuk bersama mereka. Siang harinya, Joko bekerja dengan wajah pucat dan mata cekung. Karyawan lain menegurnya, tapi ia hanya diam. Saat melayani pelanggan, ia berkali-kali melihat potongan kecil mirip kuku manusia di dalam mangkuk, atau serabut rambut yang terselip di bakso. Setiap kali ia hendak mengadu, pelanggan justru memakannya lahap tanpa menyadari apapun. Ketakutan Joko semakin menjadi saat suatu malam ia kembali mendengar suara dari arah kuali. Bukan sekadar bunyi mendidih, melainkan suara-suara lirih memanggil. Namanya Juku, Telu. Suara itu berulang guleng, kadang terdengar jelas, kadang samar. Ia ingin berhenti bekerja, tapi setiap kali berusaha bicara pada Pak Darto, lidahnya kelu. Ada sesuatu yang menahan suaranya keluar. Cubut seperti dikekang oleh kekuatan tak terlihat. Dan entah bagaimana, setiap kali ia berniat kabur, kakinya justru melangkah ke warung, bukan menjauhi. Hanya satu hal yang ia yakini, kuali itu bukan sekadar tempat memasak. Di dalamnya ada sesuatu yang hidup, sesuatu yang lapar. Dan Joko tahu cepat atau lambat, dirinya akan menjadi bagian dari resep rahasia itu. Beberapa minggu setelah kejadian Joko membuka kuali terlarang, warung bakso Pak Darto tiba-tiba menawarkan menu baru. Di papan tulis besar yang dipasang di depan warung, tertulis, "Bakso urat super, gurih, kenyal, bikin ketagihan." Awalnya pelanggan mengira ini hanya strategi pemasaran. Namun, ketika mereka mencicipi menu baru itu, reaksi yang muncul sungguh di luar dugaan. Tekstur baksonya jauh berbeda, kenyal tapi lembut, berurat tapi mudah digigit, dan rasa gurihnya seolah meresap hingga ke sumsum tulang. Banyak orang langsung jatuh cinta. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak suka bakso, kini datang hampir setiap hari, seakan tidak bisa menahan diri. Entah apa rahasianya, tapi rasanya benar-benar beda dari warung lain. Begitu komentar seorang pelanggan sambil menyeka keringat karena makan terlalu lahap dalam sekejap. Menu baru itu menjadi primadona. Antrian semakin panjang, kursi selalu penuh. Bahkan beberapa pelanggan rela berdiri hanya untuk bisa merasakan satu mangkuk. Ada yang sampai berebut, ada pula yang berkelahi karena tidak kebagian.
Namun, di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang janggal. Pak Bardi, seorang pedagang warung kopi di sebelah, mulai memperhatikan hal-hal yang tidak beres. Ia sudah lama mengenal Pak Darto, bahkan dulu sering memberi hutang kecil ketika dagangan bakso kelilingnya sepi. Tapi sejak warung bakso itu ramai, sikap Pak Darto berubah dingin, jarang menyapa, dan lebih sering menatap kosong. Pak Bardi menyadari satu hal mencurigakan. Jumlah karyawan warung itu selalu berkurang setiap kali ada menu baru keluar. Saat menu bakso urat super mulai ditawarkan, dua karyawan yang sebelumnya sering terlihat tiba-tiba tak pernah muncul lagi. Ketika ditanya, Pak Darto menjawab singkat, "Mereka pulang kampung." Namun, anehnya, tidak ada kabar lebih lanjut, tidak ada perpisahan, tidak ada ucapan pamit. Bahkan barang-barang karyawan itu masih tersisa di warung. Pak Bardi semakin curiga ketika suatu malam ia pulang lebih larut dari biasanya. Saat melewati belakang warung bakso, ia mencium bau ames yang tajam bercampur dengan aroma daging gosong. Ia mengintip melalui celah pagar kayu dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di halaman belakang, Pak Darto sedang berdiri di depan kuali besar itu, ditemani cahaya redup lampu. Di sekitarnya berserakan potongan kain seragam karyawan, sebagian berlumuran darah. Pak Darto menunduk, mengangkat sesuatu dari tanah, lalu menyeretnya dengan susah payah ke arah kuali. Benda itu berat, berbungkus karung, dan dari dalam karung terdengar bunyi samar mirip helaan napas terakhir. Pak Bardi langsung menutup mulutnya ropet-ropet agar tidak menjerit. Ia mundur perlahan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Malam itu ia tidak bisa tidur. Wajahnya pucat saat membuka warung kopi esok paginya. Semakin hari, rasa bakso di warung itu semakin gurih, semakin membuat orang kecanduan. Namun di saat yang sama, warga sekitar mulai memperhatikan betapa sering karyawan warung bakso menghilang tanpa jejak. Ada yang hanya bekerja sebulan, ada yang bahkan baru seminggu. Yang lebih menyeramkan, beberapa pelanggan mengaku mengalami hal aneh setelah makan bakso urat super. Ada yang mendengar suara tangisan di telinga ketika sedang mengunyah. Ada yang merasakan ada benda keras mirip tulang kecil terselip di gigi. Namun, anehnya, semua keluhan itu tidak membuat mereka berhenti datang. Justru mereka kembali lagi. Seolah rasa bakso itu membuat pikiran mereka tumpul, hanya menyisakan satu dorongan, makan dan makan lagi. Pak Bardi akhirnya memberanikan diri bercerita kepada beberapa warga lain tentang apa yang ia lihat. Namun, kebanyakan menanggapinya dengan ragu. "Kalau benar begitu, kenapa tidak lapor polisi?" tanya mereka. Pak Bardi hanya bisa menggeleng. Ia ingat jelas tatapan mata Pak Darto malam itu. Tatapan dingin yang seolah bisa menembus tulang. Ada rasa takut yang menahannya. Seakan jika ia berani melapor, ia sendiri akan menjadi menu berikutnya. Di dalam kuali, warung bakso itu terus beroperasi tanpa henti. Semakin ramai, semakin kaya. Tapi di balik setiap mangkuk bakso yang disajikan, ada bisikan gelap yang semakin lama semakin nyata. Rasa gurih itu bukan dari sapi, melainkan dari tumbal. Dan semua orang yang sudah mencicipinya, sadar atau tidak, ikut mengikatkan diri pada kutukan kuali hitam Pak Darto. Malam selalu menjadi waktu yang paling menakutkan di warung bakso Pak Darto. Bagi para karyawan, jam kerja berakhir sekitar pukul 10 malam setelah pelanggan terakhir pulang. Namun, mereka tahu bahwa pekerjaan sebenarnya baru dimulai setelah lampu-lampu warung dipadamkan dan hanya menyisakan cahaya redup di dapur. Setiap tengah malam, Pak Darto punya kebiasaan yang tak pernah ia lewatkan. Ia masuk ke dapur sendirian, membawa sebungkus dupa, lalu menyalakannya satu persatu. ASAP, tipis beraroma wangi bercampur anyir darah menguar, memenuhi ruangan. Setelah itu, ia duduk bersila di depan kuali hitam besar. Mulutnya komet-kemet, melafalkan mantra dalam bahasa asing yang tak dimengerti siapapun. Suara mantranya berat, bergema, kadang berubah menyerupai erangan binatang, kadang seperti bisikan. Kuali itu kemudian bergolak, meski api sudah padam. Dari dalam, terdengar bunyi letupan kecil. Lalu suara samar seperti tangisan atau jeritan seseorang yang sedang disiksa. Suatu malam, Riyadi, seorang karyawan baru yang diminta lembur mencuci piring, tanpa sengaja mendengar semua itu. Ia berniat hanya merapikan gelas di rak.
tapi rasa penasaran membuatnya melangkah pelan ke arah dapur. Dari balik pintu setengah terbuka, ia melihat Pak Darto duduk bersila wahania kaku. Matanya melotot ke arah Kuali. Suara jeritan samar itu semakin jelas. Arhi, suara itu terdengar seperti berasal dari dalam kuah mendidih. Riyadi menutup mulutnya agar tak berteriak. Jantungnya berdegup keras, tapi sebelum ia sempat mundur, Kuali itu bergetar keras, dan sesuatu seolah merayap keluar. Riyadi melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sebuah tangan pucat penuh luka cakar muncul dari dalam kuah, berusaha meraih tepi Kuali. Jemarinya bergerak-gerak, kukunya panjang dan hitam. Dari dalam, wajah Slamet karyawan pertama yang hilang, tampuk kulitnya melepuh, matanya kosong, mulutnya terbuka menjerit tanpa suara. Riyadi tak kuasa menahan teriakannya. Jeritannya membuat Pak Darto tersentak. Dengan cepat, Pak Darto memadamkan dupa dan menutup Kuali rapat-rapat. Ia menoleh dengan tatapan merah menyala, menatap Riyadi yang masih gemetar di ambang pintu. Esok paginya, Riyadi ditemukan pingsan di belakang warung. Tubuhnya penuh bekas cakaran panjang seperti digaruk oleh kuku binatang. Karyawan lain berusaha menolong, tapi Riyadi hanya bisa berbisik lirih. Ada tangan, ada wajah, sebelum akhirnya pingsan lagi. Malam berikutnya, Riyadi tidak pernah terlihat lagi. Pak Darto dengan tenang mengatakan dia sudah pulang kampung. Tapi karyawan lain tahu mereka telah kehilangan satu teman lagi setelah kepergian Riyadi. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi di warung. Piring-piring yang sudah dicuci tiba-tiba pecah sendiri. Sendok-sendok bergetar tanpa sebab, dan kadang dari Kuali terdengar suara ketukan pelan, seolah ada seseorang yang menggedor dari dalam. Yang paling menakutkan, beberapa karyawan sering melihat bayangan hitam berdiri di sudut dapur saat tengah malam. Bayangan itu berbentuk manusia, tapi kepalanya miring, matanya kosong, dan tubuhnya berlumuran darah. Setiap kali mereka berani menatap lebih lama, bayangan itu akan menghilang, meninggalkan aroma anyir menusuk hidung. Para karyawan mulai sadar bahwa bekerja di warung itu bukan sekadar mencari nafkah. Mereka sedang berjalan di tepi jurang maut, karena cepat atau lambat, satu persatu dari mereka akan dipanggil oleh Kuali hitam itu, dijadikan tumbal dalam ritual pesugihan Pak Darto. Dan malam-malam berikutnya, suara jeritan dari dalam Kuali semakin sering terdengar lebih keras, lebih nyata, seakan-akan meminta saksi lain untuk ikut masuk dan merasakan siksaan yang sama. Tukang sayur bernama Tarno awalnya senang menjadi langganan tetap warung bakso itu. Setiap pagi ia mengantarkan sayuran segar, tetapi ia heran karena sang pemilik jarang sekali membeli daging sapi. Justru hanya bumbu, sayuran, dan beberapa bahan pelengkap lain yang dipesan. Padahal warung itu setiap hari bisa menjual ratusan mangkuk bakso, dan anehnya tak pernah kehabisan stok. Rasa penasaran Tarno semakin memuncak ketika suatu sore ia datang lebih cepat dari biasanya. Pintu belakang warung sedikit terbuka, dan dari celah itu ia melihat pemilik warung memasukkan sesuatu ke dalam kuali besar berwarna hitam pekat. Saat diperhatikan lebih jelas, jantung Tarno serasa berhenti. Yang dilempar ke dalam kuali bukan daging sapi, melainkan potongan tangan manusia yang masih berlumuran darah segar. Urat dan jarinya masih jelas terlihat, seperti baru saja dipotong. Tarno terhuyung mundur, hampir teriak. Namun ia buru-buru menutup mulut. Tangannya gemetar memeluk keranjang sayur. Sejak hari itu, setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat wajah-wajah pucat penuh luka para karyawan warung yang memanggil namanya dengan suara serak. Tubuh mereka penuh bekas sayatan, tangan mereka terjulur seperti meminta tolong, sementara mata mereka merah menyala. Tarno ingin melaporkan kejadian itu, tapi selalu ada teror tak kasat mata. Malam-malam ia mendengar ketukan di pintu rumahnya, dan ketika dibuka, tak ada siapa-siapa. Kadang ia mendapati sayurannya membusuk mendadak sebelum dijual, seolah ada kutukan. Bahkan istrinya sempat jatuh sakit setelah makan sayur yang dibawanya dari gudang. Di satu malam yang paling mencekam, Tarno bermimpi dirinya diceburkan ke dalam kuali hitam itu. Ia merasakan panas mendidih, dagingnya melepuh, dan jeritan karyawan-karyawan terdengar dari dasar kuali. Saat terbangun,
tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin, dan ia menemukan bekas merah menyerupai luka bakar di lengannya. Sejak itu, Tarno tak berani lagi mendekat ke warung bakso tersebut. Namun bayangan potongan tangan yang dimasukkan ke kuali itu terus menghantui pikirannya, membuatnya yakin bahwa warung itu bukan sekadar tempat makan, melainkan pintu masuk ke dunia pesugihan yang haus tumbal manusia. Siang itu warung bakso semakin padat, antrean panjang meluber hingga ke pinggir jalan. Di tengah hiruk pikuk itu, seorang pelanggan tetap bernama Juwaria, seorang ibu rumah tangga, memesan semangkuk bakso spesial. Ia sudah terbiasa makan di sana, namun kali ini ada sesuatu yang membuatnya mual. Saat menggigit bakso pertama, giginya mengenai sesuatu yang keras dan aneh. Ketika ia belah dengan sendok, tampak serabut hitam tipis memanjang seperti rambut manusia, terjepit di antara adonan bakso. Perutnya langsung bergolak. "Ih, ini apa?" serunya lirih. Ia berniat memanggil pemilik warung. Namun baru saja ia membuka mulut, kepalanya berdenyut hebat, pandangannya berkunang-kunang, lalu ia muntah seketika. Di meja, cairan merah pekat bercampur serpihan darah segar keluar dari mulutnya. Pelanggan lain menjerit, tapi anehnya, tak ada seorang pun yang benar-benar menolong. Mereka hanya menatap sekilas, lalu kembali melahap bakso masing-masing dengan lahap yang mengerikan. Ada yang wajahnya belepotan kuah, ada yang mengunyah cepat-cepat hingga tersedak, namun tetap memaksa memasukkan bakso lagi ke mulut. Mata mereka terlihat kosong, pupil membesar seperti orang kerasukan. Juwaria merangkak keluar warung, mulutnya masih berlumuran darah. Ia mencoba berteriak minta tolong, tapi suaranya serak seperti tercekat sesuatu. Tubuhnya akhirnya roboh di pinggir jalan. Matanya melotot ke arah warung yang masih dipenuhi pelanggan kalap. Beberapa orang yang menyaksikan dari luar warung merasa ada kejanggalan. Dari kejauhan terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk tak henti-hentinya, seperti pesta makan yang tak bisa berhenti. Bahkan ada bau anyir samar menyelip di antara aroma gurih kuah bakso yang mendidih. Malam harinya, kabar tersebar bahwa Juwaria meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Lidahnya membiru, dan di kerongkongannya ditemukan gumpalan rambut hitam panjang yang menutupi saluran pernapasan. Dokter yang memeriksa tak bisa menjelaskan bagaimana rambut itu bisa berada di dalam tubuhnya. Namun yang lebih menyeramkan sejak kejadian itu, pelanggan yang lain justru semakin ramai. Seolah-olah rasa ketagihan dari bakso itu menutupi segala ketakutan. Bahkan nyawa orang yang melayang di depan mata mereka tak membuat mereka mundur. Warung bakso itu kini bukan sekadar tempat makan, melainkan tempat orang rela kehilangan akal, sehat demi seporsi kenikmatan yang mengandung rahasia gelap. Tahun demi tahun berlalu, namun warung bakso itu tidak pernah surut pengunjung. Pemiliknya, yang kini sudah membungkuk dimakan usia, tetap duduk di kursi panjang dekat pintu masuk dengan tatapan kosong. Rambutnya memutih, wajahnya keriput, tapi senyumnya tetap sama, tipis dan menyeramkan. Anehnya, meski tubuhnya rapuh, warung itu terus berjalan lancar dengan karyawan-karyawan baru yang silih berganti. Setiap kali ada wajah baru di dapur, warga sekitar sudah bisa menebak hitungan hari mereka akan bertahan. Dalam 2 atau 3 bulan, nama mereka tiba-tiba hilang begitu saja. Awalnya alasan yang terdengar masuk akal selalu dikabarkan. Ada yang pulang kampung, ada yang pindah kerja, atau sekadar kabur karena masalah pribadi. Namun, tak ada seorang pun yang benar-benar kembali. Kabar samar-samar tentang mereka selalu berakhir dengan sunyi. Semakin menyeramkan. Warung itu tak pernah benar-benar tutup. Bahkan di hari-hari besar, saat warung lain memilih libur. Entah hujan deras, banjir, bahkan pemilik yang sakit sekalipun pintu, warung selalu terbuka. Asap kuah mengepul, dan aroma bakso tetap menyebar. Warga yang mencoba memperhatikan kadang merasa aneh. Malam hari saat lampu warung dimatikan, dari dalam tetap terdengar suara mangkuk beradu dan bisikan samar seperti doa atau mantra. Beberapa orang nekat mencoba mencari kebenaran. Ada seorang tukang ojek yang pernah mengintip dari celah jendela dapur tengah malam. Keesokan paginya, motor ojeknya ditemukan terparkir di dekat warung. Namun tubuhnya tak pernah muncul lagi. Istrinya hanya bisa menangis sambil menatap warung itu. Sementara warga lainnya memilih diam, ketakutan deses-desis pun merebak.
Konon kuali besi warung itu tidak bisa kosong, karena ia adalah pintu pemanggil arwah tumbal. Selama kuali itu tetap mendidih, maka warung tidak akan pernah kehabisan bakso. Setiap karyawan baru adalah jaminan agar pelanggan terus terikat dalam lingkaran rasa yang memabukkan. Warga sekitar akhirnya memilih pura-pura tidak tahu. Mereka melewati jalan itu dengan menunduk, enggan menoleh ke arah warung. Namun, setiap kali ada tamu dari luar kota yang mampir dan memuji betapa lezatnya bakso di sana, hati mereka menciut. Mereka tahu, kenikmatan itu dibayar dengan nyawa seseorang. Warung bakso itu kini bukan sekadar tempat makan, melainkan semacam kutukan yang menempel di tanahnya. Ia berdiri sebagai saksi bisu perjanjian gelap sang pemilik dengan sesuatu yang tak kasat mata. Dan meski pemiliknya semakin rentah, satu hal tetap sama. Warung itu tidak pernah tutup, dan selalu ada yang harus hilang agar kuali besi tetap terisi.